Saya berusaha untuk bisa secara langsung bisa memberikan contoh. Jadi misalnya seperti datang pagi saya jam 7 tuh sudah berangkat dari rumah, pasti kan pertama masuk Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mereka malah bingung, kok ibu kepagian, sampai ada yang menegur saya, bu yang biasanya nggak seperti ini loh. Saya udah kebiasaan pagi, silahkan yang lain sesuai aturan jam kerja, tetapi tidak untuk kemungkinan bahwa memang ini yang terbaik sepanjang kita, kalau pagi hari itu mungkin pikiran lebih fresh atau apa, jadi akhirnya mereka sudah terbiasa sekarang. Punya 38 kejaksaan negeri di 38 ya, Bu? kota dan kabupaten tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Selalu kami sampaikan pada mereka bahwa kita harus punya niat dan langkah yang sama. Tentunya saya tidak akan bisa bekerja apapun, tidak akan berhasil tanpa dukungan mereka. Alhamdulillah dengan kedekatan, dengan secara persuasif mereka merasa memiliki saya sebagai ibunya. Kemudian anak-anak kami itu luar biasa, bisa kami selalu ingatkan, jadi jangan sampai jadi ada masalah. Sampai hari ini sudah dibangun 520 rumah RJ. Hai Sobat Adiaksa di seluruh Nusantara. Nusantara terus. Angel. Halo Pak, kali ini excited banget ya Pak. Sebentar. Ya. Kita ini sengaja Puspenkum untuk menghadirkan perempuan-perempuan berpotensi Iya. dari daerah. Ada dari Kepahyang, dari Papua, ada dari Mempawah gitu. Kita hadirkan supaya publik tahu bahwa kesetaraan gender di kejaksaan itu hadir. Luar biasa. Terkait kesetaraan gender, ya toh, kita menghadirkan salah satu pejabat kejaksaan yang perempuan, tapi sepak terjangnya luar biasa. Ibu Dr. Mia Amiati, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Iya. Selamat siang semuanya, selamat siang sobat-sobat Adiaksa. Wah, suaranya karena Bu dari kemarin itu narasumber kita selalu suaranya pas disapa kan selamat siang. Selamat siang. Kali ini merdu jadi saya kaget gitu tiba-tiba. Beliau memang penyanyi, siang, Angel. gitu kan. Beliau Iya, penyanyi. Luar biasa banget. Angel, Ya. saya masih ingat itu waktu pelantikan beliau itu ada tugas besar dari pimpinan. Harus menyelesaikan perkara-perkara besar di Jawa Timur yang selama ini mandek. Ternyata beliau berhasil. Luar biasa. Bu, apa resepnya Bu? Yang pertama tentu kita sudah harus ada itikat yang baik, ada niat, dimanapun kita melangkah kalau sama-sama dengan teman-teman, satu langkah yang sama, satu irama. Saya menekankan pada semua jajaran saya bahwa dengan niat yang baik pasti akan diberikan kemudahan oleh yang di atas sana. Gitu. Apapun yang kita laksanakan, sepahit apapun, pasti kalau kita berusaha dengan upaya yang terbaik ya demi bangsa dan negara, tentunya emang cukup berat. Pertama mungkin yang paling fenomenal adalah kasus Jombang. Di mana kasus Jombang ini saya sendiri hadir sebagai JPU dan membacakan surat dakwaan. Dan luar biasanya banyak sekali tantangannya. Kita selama kita berniat baik pasti akan ada yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa tentunya. Terus yang kedua kasus berkaitan dengan kasus di Batu, di mana di Batu itu juga cukup fenomena karena korbannya sekian banyak yang selain mereka dilakukan pencabulan, lakukan di kerja paksa. Setelah kita masuk ke dalam peristiwa tersebut memang ada upaya dari pelakunya ini, mereka betul-betul mempekerjakan anak-anak ini dengan upaya untuk bisa memperoleh keuntungan. Tapi anak-anak ini tidak berdaya dan dalam taraf yang orang-orang yang tidak punya kehidupan ke depan. Jadi sangat mengidolakan yang bersangkutan selaku motivator. Jadi selama yang motivator itu bekerja, berusaha mendekati anak-anak ini, mereka merasa aduh nyaman banget. Tetapi ternyata ada di balik itu ada sesuatu yang saya sangat prihatin dan mendengarkan mereka
berkeluh kesah, datang semua dengan LPSK, dan tentu kami sudah sangat gigih di sana. Saya sendiri datang dengan Pak Aspidum ke Kejari Batu untuk bisa membantu teman-teman merumuskan tuntutan pada saat itu. Dan saya lapor kepada Jampidum, alhamdulillah Jampidum merespon dengan sangat baik. Kami langsung Zoom meeting dengan beliau, jadi semua yang sudah kita kerjakan di expose di hadapan beliau dengan cara Zoom meeting. Dan alhamdulillah tuntutan kami di situ adalah 15 tahun, putus 12 tahun. Ya. Jadi yang penting adalah kami bisa membuktikan bahwa dia bersalah, itu aja. Semua unsur terpenuhi. Pembuktian kita laksanakan dengan cara yang paling berat karena memang lokusnya juga jelas di situ, tapi tempus deliktinya, waktunya sudah sangat jauh ke belakang saat mereka masih anak-anak dan sekarang sudah dewasa semua. Tetapi alhamdulillah Tuhan masih memberikan kemudahan. Tetapi sekarang yang menyedihkan adalah tahap upaya hukum mereka banding dan putusan banding 8 tahun. Tetapi kami masih punya upaya kasasi. Kita tidak akan surut langkah. Teman-teman di Kejaksaan Negeri Batu sudah melaksanakan upaya hukum dengan mengajukan kasasi, Pak. Waduh. Kita sedang menunggu. Yang kedua, di dalam kegiatan penanganan perkara di Jombang ini juga kami menuntut dengan 16 tahun karena sudah maksimal itu Pak, di mana tuntutan maksimal sudah kami laksanakan tetapi putusan hanya 7 tahun, jadi kurang dari setengahnya. Otomatis kami melaksanakan kegiatan banding. Nah disinilah kami berusaha berjuang keras karena banyak serangan-serangan yang dianggap bahwa kita tidak profesional, kita tidak melaksanakan kegiatan seperti apa yang mereka inginkan karena ini dalam tanda kutip seseorang yang dalam kekuasaan. Sementara si korban-korban ini adalah yang betul-betul teraniaya dan tidak berdaya. Jadi tugas kami adalah memberikan upaya bagaimana bisa melaksanakan kegiatan penegakan hukum dengan cara bisa memuaskan rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun mungkin belum optimal, tetapi kami tetap berusaha bagaimana pada saat kami melaksanakan kegiatan penuntutan sudah berakhir dengan putusan pengadilan dan sekarang kita melakukan upaya hukum dengan melaksanakan kegiatan banding, Pak. Oke, keren banget ya. Ini masih bicara tentang Pidum loh, Angel. Iya. Gitu. Satu lagi yang sekarang Bu. lagi agak booming ini kasus Kanjuruhan. Kanjuruhan ya, Kasus Bu. Kanjuruhan ini kami memang menerima berkas perkara dari penyidik dengan 6 tersangka, tetapi dengan jaksa peneliti yang saya tugaskan ada 15 orang jaksa peneliti yang tersebut dalam surat perintah P16 kami, dan itu betul-betul mereka aktualisasinya luar biasa. Setiap kegiatan dalam kegiatan penelitian berkas yang segitu tebalnya itu mereka komunikatif sekali. Saya dengan Pak Aspidum dengan Pak Wakajati tentu tetap membimbing mereka dan ekspos setiap saat, dan pada saat kami sudah final punya rumusan, kami langsung lapor kepada pimpinan dan diekspos di hadapan beliau hanya sekali pada saat ketemu di Jampidum, tetapi kemudian berikutnya dengan selalu daring. Tetapi itu betul-betul terarah, artinya tidak liar dan memang kita atas izin, atas restu atau atas pengetahuan pimpinan. Tetapi pada saat kami sedang melaksanakan kegiatan ini menyatakan kepada penyidik bahwa hanya 5 berkas yang kita nyatakan lengkap, ada kekecewaan dari pihak lain. Tetapi kami upayakan bahwa bukan berarti satu orang ini tidak bisa diteruskan, tetapi kami nyatakan belum memenuhi syarat secara formil maupun material. Artinya sepanjang penyidik masih bisa melengkapi berkas perkara, tidak untuk kemungkinan bisa diajukan kembali. Kan kita punya kewenangan selaku pemegang dominus litis, kita yang punya kewenangan untuk menentukan apakah suatu berkas layak atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Tidak bisa ada unsur paksaan, tidak ada intervensi dari pihak manapun, itu amanah dari Pak Jaksa Agung. Kami betul-betul harus melihat bagaimana sejauh mana kami bisa membuktikan secara yuridis normatifnya. Kemandirian jaksa. Dan itu pun sampai terjaga. diekspos di hadapan Kemenko Polhukam, Pak. Kemarin kami datang terlambat ke sini karena sampai sore dari pagi kami teman-teman dari Malang, dari Surabaya datang berkumpul di tempat Pak Jampidum dan jam 12 ekspos lagi di hadapan Pak Menko Polhukam. Alhamdulillah beliau responsif menerima faktualnya seperti ini, dan saya sendiri yang menyampaikan paparan di hadapan beliau bahwa ini kita kuasai betul anatomi perkara dari Kanjuruhan tersebut. Gitu. Kita berikan aplaus untuk beliau. Semangat. Ibu, pada saat program restoratif justice diluncurkan, kita melihat Jawa Timur itu sangat progresif jumlahnya. Penyelesaian restoratif justice di Jawa Timur itu jumlahnya luar biasa. Kalau tidak salah sudah hampir mendekati 200 atau 150 lebih, Bu ya. Nah, terus kemudian hebatnya lagi disusul dengan pembangunan rumah RJ itu begitu masifnya juga.
melebihi dari jumlah penanganan perkara itu sendiri. Resepnya apa sih Bu? Karena banyak daerah juga masih belum begitu banyak jumlahnya gitu Bu. Pertama tentu kami punya 38 kejaksaan negeri di 38 ya, Bu? kota dan kabupaten tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Selalu kami sampaikan pada mereka bahwa kita harus punya niat dan langkah yang sama. Tentunya saya tidak akan bisa bekerja apapun, tidak akan berhasil tanpa dukungan mereka. Alhamdulillah dengan kedekatan, dengan secara persuasif mereka merasa memiliki saya sebagai ibunya. Kemudian anak-anak kami itu luar biasa, bisa kami selalu ingatkan, jadi jangan sampai jadi ada masalah. Sampai hari ini sudah dibangun 520 rumah RJ. 500 Bu, wah salah data saya berarti. 500. Dan untuk balai rehab di Indonesia baru 30 dan 21-nya ada di Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Jadi balai rehab juga luar biasa, teman-teman berjuang. Termasuk kami di Kejaksaan Tinggi Pak Aspidum dengan jajarannya kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa Menur. Di situ sebagai induknya jadi namanya Pusat Terapi Mitra Adiaksa Provinsi Jawa Timur. Itu juga pelayanannya sangat luar biasa karena sistemnya sudah menggunakan sistem internasional sesuai dengan tahapan dari WHO. Jadi betul-betul yang bisa masuk ke sana bisa dipulihkan untuk bisa normal kembali dan waktunya pun berjangka selama 2 bulan. Apabila masih dibutuhkan maka akan diupayakan dikembalikan lagi, diajukan untuk dimohonkan di rehab lagi. Jadi ini kan butuh biayanya diberikan oleh Departemen Kesehatan melalui pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur. Itu yang ada di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Teman-teman di daerah pun sama. Bahkan yang paling ujung yang saya salut di Pacitan. Pacitan tuh luar biasa ujung sekali. Saya ke sana pun sampai agak turun keluar dari mobil itu seperti orang Parkinson. Jadi karena lama dan banyak banget itunya lekuk-lekuknya. Jadi di ujung itu saja mereka sudah punya rumah rehabilitasi. Jadi semangatnya itu yang luar biasa. Saya selalu memberikan keteladanan pada mereka bahwa saya juga pernah jadi staf seperti mereka. Jadi tidak berarti bahwa saya tiba-tiba duduk jadi kajati. Luar biasa. Semuanya bisa melaksanakan dan sampai pernah ada yang menyatakan kok ibu ngetik sendiri. Lah kami yang namanya kita harus bisa sama-sama tetap bisa menyusun dakwaan, menyusun tuntutan, semua kita laksanakan bersama-sama. Tidak berarti bahwa hanya duduk-duduk manis saja sebagai kajati, tapi ya betul-betul kita bisa merasakannya. Dan alhamdulillah yang paling sekarang yang paling fenomenal di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah penerbitan LO. Penerbitan LO itu selalu dipaparkan di hadapan kami, Pak Asdatun, saya dan teman-teman JPN di Kejati Jawa Timur, dan saya selalu memberikan misalnya seperti kemarin sekali akan diproses dalam paparan itu 10 kejari yang meminta. Jadi saya pulang ke motor di Bekasi PR Pak Asdatun 10 LO yang saya baca. Saya bahas, saya berikan ulasan dan saya dari halaman per halaman dari baris-baris saya baca dan saya berikan ulasan. Dan memang rata-rata pemahaman mereka perlu dibekali dengan pengetahuan yang lebih luas lagi tentang LO itu karena jaksa pengacara itu harus pintar, harus semua tahu aturan-aturan yang diminta oleh pemohon, oleh stakeholdernya. Macam-macam masalahnya, bukan hanya masalah hukum, kadang-kadang berkaitan dengan masalah anggaran ataupun dengan kebijakan-kebijakan yang mereka punya. Jadi itulah perlunya kami bertukar pikiran dan meskipun demikian saya selalu menyampaikan pada mereka setelah selesai semua yang saya berikan analisa dari LO tersebut saya share kepada mereka. Jadi mereka tinggal bandingkan mana yang akan bisa diadopsi oleh mereka. Jadi merasakan ada ibunya yang memberikan bimbingan, ibunya yang memberikan coba untuk memberikan apa yang terbaik atau yang benar nanti betulkan lagi dengan teman-teman yang lain. Jadi pengendalian semua perkara rupanya Kajati langsung turun loh. Bukan pengendali tapi kami coba untuk bisa share, untuk bisa menengahi ataupun memberikan masukan. Kalau pengendali kan masing-masing asistennya sudah punya kewenangan. Pak Asfidum punya kewenangan di bidang Pidum, Asdatun juga sama, Aspidum sama. Nah untuk Pisus sekarang yang paling menonjol adalah kami sedang berusaha untuk bisa memulihkan aset milik Wali Kota Surabaya di mana ada salah satu danau yang dimiliki oleh masyarakat, oleh orang lain kan sangat tidak layak. Danau dimiliki oleh orang lain, oleh masyarakat, oleh syekh, oleh oknum. Nah, sudah dialih namakan, sudah dibangun sebagian rumah dan kebetulan sekali yang melaporkannya adalah Ibu Risma pada saat beliau jadi wali kota. Sekarang kami sudah menetapkan 2 tersangka. Pada saat penetapan 2 tersangka,
kami dibully oleh media, dikatakan Kajati tidak profesional. Padahal kami betul-betul yakin bahwa itu dialah tersangka yang menghilangkan aset negara Syekh Wali Kota Surabaya. Jadi Sekarang pada tahapan masih penyidikan, tetapi kemungkinan besar pasti akan bertambah tersangka yang lain. Waduh. Luar biasa. Coba. Perempuan Indonesia Iya, loh. Bu, saya dari tadi setiap Ibu berbicara terkait dengan kebijakan selama Ibu memimpin, yang jadi pertanyaan saya mungkin gak cuma saya, tapi seluruh jaksa-jaksa atau pegawai-pegawai kejaksaan wanita khususnya ya Bu ya. Kira-kira mungkin bisa di-sharing gak Bu, resep apa sih, seperti apa untuk Ibu sebagai seorang perempuan dan juga selaku pimpinan dalam menghadapi dinamika dalam penegakan hukum itu sendiri Bu? Yang Seperti pertama apa, tentu kita harus bisa merasakan bahwa saya berada di tengah-tengah anak-anak saya yang begitu banyak, ada 38 kejaksaan negeri dan tidak semua sama perilakunya. Bahkan ada juga yang kadang-kadang ada agak miss, membuat kita pusing, ya kurang gimana lagi, kita sudah memberitahu, sudah ini bahkan kita datangi tapi dia selalu ada aja alibinya gitu. Tapi kita ya dengan perlahan, dengan kepastian bahwa ini ada aturan, ini ada ketentuan, bukan karena saya sebagai Kajati tapi ketentuan harus kita taati. Saya contohkan semuanya dan saya berusaha untuk bisa secara langsung bisa memberikan contoh. Jadi misalnya seperti datang pagi saya jam 7 tuh sudah berangkat dari rumah, pasti kan pertama masuk Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mereka malah bingung, kok ibu kepagian, sampai ada yang menegur saya, Bu yang biasanya nggak seperti ini loh, saya udah kebiasaan pagi, silahkan yang lain sesuai aturan jam kerja, tetapi tidak untuk kemungkinan bahwa memang ini yang terbaik sepanjang kita, kalau pagi hari itu mungkin pikiran lebih fresh atau apa, jadi akhirnya mereka sudah terbiasa sekarang. Dan juga mengenai jam istirahat pun kami batasi pada saat sholat itu memang kami kumandangkan adzan dengan loudspeaker sehingga mereka betul-betul bisa istirahat sejenak untuk sholat misalnya. Jadi tidak ada waktu misalnya dulu kan misalnya jam 9 baru masuk, alasannya habis ngopi dulu. Nanti jam 11 keluar lagi mau ngantar mau jemput anak pulang sekolah. Jadi akhirnya alhamdulillah sekarang sudah tertib sekali. Sudah tertib semua fasilitas diberikan lengkap, semua lantai ada musola dan masjid besar pun kami punya. Masjidnya keren, ya, keren banget Jawa Timur. Ya. Jadi kami coba untuk bisa memenuhi mereka, kebutuhan mereka agar bisa nyaman di kantor, dan yang penting ada keteladanan. Kalau saya sih prinsipnya keteladanan, karena saya pun tidak akan bisa berbuat apapun tanpa dukungan mereka, dan juga ada reward artinya kita menghargai apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi kalaupun kita sudah kesel, sudah ini salah keliru terus dikasih tahu, tapi kita tahan sedemikian rupa, memang kesabaran itu ada batasnya, tapi jangan sampai kita mencapai batas kesabaran kita. Jadi tetap kita upayakan yang terbaik untuk mereka, untuk teman-teman mereka, untuk bisa mereka punya rasa, ada sense of belonging terhadap pekerjaannya, terhadap kantor kita, jadi semuanya bisa dipelihara, dikerjakan dengan baik. Dan para asisten pun saya coba guyub gitu. Katanya dulu masing-masing jalan ke sana ke sini. Saya selalu berusaha, misalnya bahkan pernah kami nonton konser bersama bareng, nonton konser sama-sama, semua asisten nonton konser, terus tiba-tiba mereka kan belum tidur, jam 12 saya call mereka, ayo kita makan rawon setan, jam 12 malam keluar makan rawon setan. Jadi betul-betul merasa guyub, ada kebersamaannya. Dan saya sering sekali kalau misalnya ada waktu luang saya masak di rumah, saya undang asisten untuk makan di rumah. Itu terasa sekali bagaimana ada homey-nya, ada rasa memiliki ibu gitu. Itu. Makanya Bu, Pak Asbin Jatim kok kayaknya berat badannya nambah terus Bu. Luar biasa. Rupanya punya ibu yang perhatian sekali. Karena kuncinya disiplin berarti ya Pak ya. Ya. Kalau ngomongin Jawa Timur, memang komposisi Forkopimdanya agak unik. Karena gubernurnya wanita, Kajatinya juga perempuan hebat gitu. Bu, itu mempermudah atau menjadi hambatan Bu dalam pelaksanaan tugas? Selama ini alhamdulillah yang gak ada kendala, cuma mereka malah lebih peka melihat langkah kita. Saya baru 3 bulan di sana sudah dianugerahi medali emas, ini yang saya pakai. Ini medali emas dari Ibu Gubernur karena dianggap sebagai yang memberikan kontribusi luar biasa dengan
baru 4 bulan sudah memberikan kontribusi dengan membangun rumah itu cukup banyak, terus penanganan perkara yang cukup ya responsif lah terhadap pengaduan masyarakat itu. Dan katanya ini istilahnya mereka jangan masuki mobil. Jadi ini ininya apa pihak ininya medalinya ini. Medalinya ini ada 3 peringkat, ada perunggu, perak, emas. Kebetulan saya langsung dapat yang emas. Woi berat. Jel, kamu nggak bakal punya itu. Satu, harus jadi Kajati dulu. Gak apa-apa, ini kan saya selalu merole modelkan seluruh jaksa-jaksa perempuan khususnya Ibu Mia yang Kamu sudah ngefan menjadikan ya? contoh. Kan ngefan Iya kan? Pak, Betul. benar. Terus satu lagi yang penting buat saya adalah selalu kita berusaha untuk jadi media darling. Artinya bersahabat, berteman dengan teman-teman media tetapi ada estetikanya, ada jarak, bukan jarak, ada batasan bagaimana kita berteman dengan baik. Jadi saya selalu mengakomodir teman-teman yang butuh berita, butuh tulisan. Misalnya pada saat akan ada perayaan Natal, mereka, Bu tulisannya itu biasanya antara nanti saya ke yang lain. Saya tulis bagaimana kita sebagai negara yang maksudnya yang bagaimana dengan banyak kepercayaan atau agama yang diakui oleh pemerintah, kemudian dengan yang heterogen sekali, di sini kan banyak sekali, tidak hanya satu suku bangsa, jadi semua bisa merasakan kedamaian. Artinya kita meskipun berbeda agama dan keyakinan dengan teman-teman yang lain, kita sudah selayaknya menyampaikan selamat hari raya Natal, selamat tahun baru, ataupun karena memang tidak akan mengurangi keimanan kita. Makanya tulisannya beliau di majalah, di media-media online banyak banget loh. Dan itu termasuk penilaian Pak Kapus Penkum terhadap Jawa Timur ya Pak? Iya benar banget. Nah Pak, berbicara terkait dengan penghargaan, selain dari yang tadi Ibu bilang media sosial, darling dan segala macam, Ibu juga punya satu album lagu loh Pak. Bukan satu album. Satu album isinya banyak lagu. Iya betul. Satu album. Jadi penasaran Jadi kan gitu penasaran. kan. Kayaknya kalau aku lihat di Indonesia baru beliau yang Baru punya. beliau, iya, benar. Baru beliau. Bu susah nggak sih Bu mengekspresikan diri di bidang seni selain tugas-tugas Ibu di penegakan hukum yang harus butuh sosok Kajati yang tegas punya, gitu ya. tegas Iya. gitu kan. Apa emang hobi Bu atau memang Seperti Kebetulan apa, saya Bu? suka menulis ya, jadi dan kalau dalam menuangkan tulisan itu kan memang lebih tertuang bagaimana kita lebih lega. Jadi setiap ada event yang memang saya merasakan saya lagi sedih atau saya lagi senang atau lagi saya butuh sesuatu, pasti saya akan menuliskan. Jadi kalau di ini pasti tulisan-tulisan saya nanti kalau dikumpulkan nanti jadi lagu, jadi apa, dan ada manajernya loh. Ada Silakan manajernya menghubungi loh. manajernya ya. Di bawah sini ya, nomornya di bawah sini. Jadi selalu gitu. Jadi apa misalnya hujan terus nggak bisa pulang ke Jakarta dari zaman misalnya waktu saya di Riau susah kan dulu ada pembatasan kita nggak boleh pulang. Terus jadi akhirnya merasa sendiri akhirnya tertuang dalam lagu bagaimana kerinduan kita pada orang rumah, pada keluarga, semua. Jadi akhirnya secara positif bahkan waktu di Riau kita sedikit ada upaya untuk konser mini konser, jadi semua lagu saya kita tuangkan dan teman-teman stakeholder yang mendengarkan itu. Dan kemarin alhamdulillah ini bantuan Pak Dedi juga, beliau jadi hostnya, saya melaksanakan kegiatan charity di mana Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Golf Adiaksa Cabang Jawa Timur ini melaksanakan kegiatan turnamen dan mengumpulkan dana charity ini dengan cara melelang lagu-lagu saya. Alhamdulillah terkumpul 425 juta rupiah. Ini bekat hostnya mungkin Iya. dan akan Ini rencana definisi the real artis udah, artis artis, bener, lengkap artis ini. bener Pak, lengkap banget dah. Jel pengen nggak pindah Jawa Timur? Saya siap terus Pak, pokoknya kalau Bumia saya siap terus, luar Ibu, biasa. Di samping tadi kita bicara tentang capaian kinerja Dato, terus kemudian di bidang Pitsus, kita melihat juga ada unggulan di pembinaan ya Bu. Pembinaan bisa kita ngelihat bahwa di bidang pembinaan itu sepertinya juga menjadi garda terdepan capaian kinerja Jatim Bu. Alhamdulillah pembinaan ini luar biasa, kami punya anggota yang betul-betul smart, jadi
kemampuannya yang luar biasa, ada Mbak Friska, ada Pak Asbin yang jadi leadernya, di mana selalu kita membuat sesuatu yang baru, artinya memudahkan bagi pegawai-pegawai. Dulu kan kalau teman-teman yang mau naik pangkat tuh dengan membawa berkas yang cukup tinggi, sekarang mereka tinggal mengisi aplikasi, tidak perlu bawa repot-repot, udah bisa langsung diproses, untuk bisa diajukan ke Kejaksaan Agung. Jadi kemudahan-kemudahan kami berikan pada mereka, dan ada salah satu kebanggaan kami di mana salah satu aplikasi kami Silabin itu laporan yang bulanan dari seluruh daerah ke Kejaksaan Tinggi diadopsi oleh Pak Jambin untuk diterapkan di nasional. Jadi Ini tepuk tangannya ini kayaknya punya maksud, nggak ada honor loh ya, nggak ada honor. Kayaknya Bapak menepuk tangani diri sendiri ya kan. Makanya kenceng banget. Jawa Timur itu 38 kejaksaan negeri, dan di sana banyak suku. Tuh. Itu menjadi dinamis ya Bu ya Jawa Timur. Betul, kebetulan kan Ibu Hovifah itu gubernur orangnya yang beliau yang selalu terjun langsung ke lapangan, dan kalau saya lihat perhatikan dari IG-nya tuh sepertinya jam kerjanya sama dengan kami, 24 jam tuh kurang gitu. Selalu ada aktivitas, kan saya juga teman-teman asli itu nggak pernah heran kalau tiba-tiba jam 2 saya WA mereka ada sesuatu yang dibutuhkan atau ada informasi dari Pak Jaksa Agung ataupun para jam yang lain yang harus segera kita tindak lanjuti, dan mereka sudah terbiasa dengan itu. Sama seperti itu. Jadi kita berusaha sebagai seorang perempuan, seorang ibu, tetapi dengan feminismenya, tetapi tetap kita dalam suatu saat bisa melangkah 1000 kali lebih cepat dari langkah laki-laki. Gitu. Kalimat terakhirnya pengunci banget ya Pak. 1000 langkah lebih cepat dari laki-laki. Dan itu sudah dibuktikan oleh beliau. Iya benar banget. Sobat Adiaksa, luar biasa banget. Kita yang mau minta pendapatnya pada beliau. Satu kata untuk Puspenkum Ibu. Luar biasa. Keren banget. Ini luar biasa ya Bu ya. Kebetulan tadi saya di Pokja 4 kan ada, di Pokja 4 itu kan membahas termasuk diantaranya kewenangan kejaksaan dalam hal multimedia. Nah di sini kan justru di sini kelihatan sekali peranan kejaksaan Sekyu Puspenkum, di mana nanti bagaimana bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung terutama dalam hal sesuai dengan Insian nomor 1 2022 dari Pak Jaksa Agung terkait dengan pemberitaan positif. Nah ini juga kan kami upayakan di daerah pun seperti itu. Jadi setiap kegiatan kami berusaha untuk bisa mengupload kepada media masing-masing, dan saya selalu bukan tidak percaya tapi selalu lebih nyaman kalau saya narasinya saya buat sendiri. Setiap kegiatan saya yang diupload di media itu narasinya saya selalu buat sendiri untuk diupload oleh teman-teman itu. Iya. Begitu pentingnya arti medsos bagi buat beliau. Ibu, Sampai akun pribadi beliau nggak punya. Coba itu bayangin hebatnya. Tapi meskipun Ibu suka nulis tapi Ibu nggak punya media sosial gitu kan. Sama kayak Pak Kapuspenkum Bu, beliau tuh sangat teliti terhadap postingan. Jadi cek langsung, kalau sampai ada salah kata sedikit tipu, malam-malam jam 12 ganti gitu beliau. Bu, mungkin untuk closing kali ini nih Pak, tepuk tangan terus ya, tepuk tangan luar biasa. Untuk closing kali ini Pak, kalau misalnya tadi kan ada banyak hampir semuanya narasumber semua bapak-bapak nih Bu, spesial khusus pertanyaan untuk Ibu. Saya mau dong Bu pesan untuk jaksa-jaksa khususnya jaksa wanita Bu di kali ini. Untuk dari Ibu, untuk seluruh jaksa-jaksa, khususnya jaksa wanita Bu. Ada satu kalimat yang selama ini saya selalu gunakan setiap ketemu dengan perempuan-perempuan hebat yang saya sukai. Di sini juga ada kabagumah tangga, seorang perempuan juga yang saya yakin ke depan bisa jadi lebih tinggi lagi. Jadi yang utama adalah perempuan hebat itu tidak berada dalam kemasan. Itu aja. Wah, singkat, padat, dan romantis nih Pak, benar. Jadi artinya perempuan hebat itu di dalam kemasan betul punya natural dan punya hal yang luar biasa. Tidak ditambah-tambahi, tidak dibuat-buat, tapi memang itu kehebatannya ada inner beauty dari dalam, ada segala macam. Gitu. Luar biasa banget Ibu. Ingat loh ya, kamu jangan pakai kemasan terus. Enggak Pak. Enggak dong, enggak ingat Pak, harus inner beauty kata Ibu. Dan punya karakter. Iya, karakter benar banget. itu yang penting. Wanita hebat Indonesia harus memiliki karakter. Sobat, tanpa terasa waktu kita udah mulai habis nih.
dan masih banyak narasumber yang harus kita kulik gitu kan. Ibu terima kasih Terima sudah hadir kasih di Pojok banyak, Puspenkum. Yakinlah bahwa wanita hebat di Indonesia kita tahu bukan hanya beliau. Ya. Tapi harapan besar Puspenkum ada banyak lahir wanita-wanita hebat lainnya di Kejaksaan untuk Indonesia hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.